Kenapa jaringan ulama tadi sangat luar biasa sekali? Kita bisa lihat dari bagan yang ada dalam buku Jaringan Ulama Diponegoro ini. Di sini ada jaringan hubungan guru murid, sekaligus silsilah keluarga, sekaligus hubungan menantu sampai sanat perjuangan. Jadi saya jadikan satu. Ini kenapa? Biar menunjukkan betapa besar jaringan itu, tidak hanya jaringan keluarga, tapi juga jaringan guru murid yang kemudian membentuk sanat perjuangan. Ulama-ulama yang saya cerita adalah bagian kecil saja, tapi sebenarnya banyak sekali yang beredar di Nusantara ini, khususnya di Jawa. Ulama-ulama itu memiliki keterkaitan dengan Diponegoro. Jadi wajar saja ada kegelisahan dari Pangeran Handik saat itu ketika menjenguk Diponegoro di Makassar, Benteng Rotterdam. Pangeran Handik sangat gelisah sekali karena dia yakin 100 tahun kemudian akan ada pertempuran atau perlawanan hebat dari para penerus Diponegoro. Dan Belanda tidak menduga ternyata penerus perjuangan Diponegoro itu bukan dari keturunan Diponegoro yang selama ini dikejar-kejar itu. Selama hampir 100 abad, Belanda sudah merasa yakin tidak ada perlawanan kembali. Ternyata dentuman itu dahsyat lagi setelah seabad kemudian. Inilah kenapa para ulama-ulama, para santri-santri itu adalah para pemilik bangsa ini, para pendiri bangsa ini, sehingga wajar kalau kemudian para santri memperingati haulnya. Sudah lama sekali para santri melupakan bahwa Diponegoro adalah seorang santri, bahwa Diponegoro adalah seorang ulama yang telah memberikan inspirasi bagi perjuangan berikutnya. Artinya, selain dengan strategi kaderisasi ulama, kaderisasi santri yang panjang seabad, itu telah membuahkan sebuah jaringan yang solid, jaringan yang luar biasa meluas, tidak hanya se-Jawa tapi juga menusantara. Dan Mbah Hasyim Asy'ari berhasil menjadi ikon utama. Inilah kenapa resolusi jihad itu menjadi dentuman yang luar biasa sekali. Seandainya tidak ada resolusi jihad yang dikomandoi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, saya yakin Belanda berhasil mengambil alih republik ini kembali. Karena apa? Karena pasukan Inggris dan sekutu itu telah melakukan perjanjian dengan kolonial Belanda untuk menyerahkan Indonesia ini menjadi wilayah kekuasaan Belanda kembali pada tanggal 18 September. Dan pasukan Belanda saat itu sudah ada di Pulau Sabang, di Aceh sana. Dan banyak sekali juga sebenarnya para putra daerah, para pribumi yang menunggu-nunggu. Siapa itu? Ya yang selama ini ketika masa Jepang merasa terbuang, karena kita tahu Jepang lebih dekat dengan kalangan umat Islam, dengan kalangan pesantren, sehingga para pamong-pamong praja yang dulu digunakan oleh Kenil atau oleh Belanda itu merasa mengharapkan kedatangan Belanda sehingga mereka memiliki kekuasaan kembali. Tapi ternyata Inggris salah
informasi. Ketika ada resolusi jihad dan perang berkobar di Surabaya, Inggris akhirnya mengetahui bahwa ternyata rakyat Indonesia tidak ingin dipimpin oleh Belanda. Meskipun saat itu rakyat Indonesia perang itu mengalami kekalahan beberapa titik, tapi Inggris sudah mencabut dukungannya kepada Belanda, terutama Amerika. Perjuangan pun akhirnya tidak hanya sampai di situ saja. Setelah pertempuran Surabaya dan dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai Ambarawa dan seterusnya, ternyata agresi militer 12 ini masih terus berlangsung. Oleh karena itu, Mbah Hasyim Asy'ari sejak awal sudah melakukan perjuangan lintas negara. Mbah Hasyim Asy'ari telah menorehkan jejaringnya di tingkat internasional. Banyak ulama-ulama di Liga Arab yang membantu Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satunya yang dikenal Syekh Muhammad Amin dari Mesir, yang mana saat itu dia memiliki pengaruh terhadap Liga Arab. Bahkan di Mesir ada sebuah organisasi yang bernama Subhanul Muslimin, yang itu dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau sebagai penasihat Mbah Hasyim Asy'ari. Dari situlah kemudian mengusulkan Liga Arab, dan Liga Arab kemudian mendesak PBB, sehingga akhirnya PBB meminta Belanda hengkang dari Indonesia ini tahun 49. Jadi akhirnya apa yang telah diramalkan oleh para ulama pejuang di Ponorogo hingga Mbah Hasyim Asy'ari terbukti bahwa kemerdekaan sempurna itu bukan tahun 45 tapi tahun 49. Itulah yang dilihat oleh para ulama-ulama, khususnya ayah dari Mbah Wahab Hasbuloh. Di menara Masjid Tambak Beras, di situ ada tulisan Arab Ha, Ro, Ta, Mim. Jadi Harun ataupun kemerdekaan yang sempurna artinya. Itu sudah diprediksi oleh para ulama-ulama kita. Ini artinya bahwa pesantren NU pada khususnya adalah para pewaris negeri ini, sehingga wajar kalau harus menjaga bangsa ini dari berbagai ancaman, dari berbagai serangan, baik kalangan non-agama maupun dari kalangan agama yang menginginkan negara Islam misalkan itu benar-benar ditentang oleh para santri, para nahdien pada khususnya, karena santri adalah pemilik negara, dan ini harus menjadi penekanan kita semua. Jadi tugas para santri saat ini adalah menjaganya, mengumpulkan kembali jejaring-jejaring ulama yang pernah dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang pernah dibangun oleh Diponegoro, yang juga pernah difondasikan oleh Wali Songo, itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi, untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 45. 1 abad setelah kemerdekaan dan 2 abad setelah Diponegoro. Jadi kita mari bersama-sama mengenang dan mengembalikan Panggilan Diponegoro ini pada track, pada jalur, bahwa beliau juga santri, bahwa dia juga seorang ulama yang
perlu kita peringati, yang perlu kita teruskan perjuangannya, dan sebentar lagi kita akan menghaulinya. Semoga para duriyahnya, semoga para penerus perjuangannya memegang erat ini, kembali memberi semangat kembali dengan simbol yang pernah dilakukan oleh para penerus Diponegoro dengan menanam pohon sawo. Mari kita mengumpulkan pohon sawo itu tidak hanya ataupun tidak sebatas dengan pohon sawo tersebut, tapi kita harus memahami makna filosofis dari pohon sawo tersebut. Sebenarnya ada istilahnya pohon sawo itu, yaitu sawu sufu vakum. Artinya mari rapatkan barisan. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk menjaga ataupun meneruskan perjuangan ini dengan menjaga bangsa ini. Kita mengingat kembali bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari saat itu berdoa untuk mengumpulkan kembali jaringan Diponegoro tersebut. Dan kita juga perlu meneruskan doa Mbah Hasyim Asy'ari itu, di mana Mbah Hasyim Asy'ari berdoa yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, bangunkanlah hati para ulama dan umat Islam dari kelalaian yang dalam dan berkepanjangan, dan tuntunlah mereka ke jalan petunjuk-Mu. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, hidupkanlah jam'iyah kami, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan kehidupan thayyibah hingga hari kiamat dan seterusnya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bangunlah, makanya Nahdlatul Ulama itu membangkitkan kembali, membangun kembali. Kebangkitan ulama adalah bagaimana membangun jaringan ulama yang tercerai-berai, jaringan ulama yang dipecah-pecah oleh Belanda. Mari kita himpun kembali. Saat ini kita juga belum merangkul semua kalangan, merangkul semua ulama, merangkul semua institusi untuk menjaga bangsa ini, menjaga dari perpecahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.